Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 1 Maret jam 9:04 pagi di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kita lanjutkan materi kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang risiko. Ya, sebelum masuk ke saham, saya ingin memberikan lagi modal ilmu dulu agar teman-teman bisa benar-benar mendalami. Oke, mari kita akan segera mulai. Nah, ini saya googling, teman-teman. Ya, saya googling harga beras melonjak. Ya, saya dengar berita di Indonesia katanya beras sedang melonjak tajam. Ya, ini beritanya 2 hari yang lalu, 12 jam yang lalu. Ya, harga berasnya di Indonesia katanya makin tinggi. Ini 1 minggu yang lalu katanya melonjak 7,7%. Jadi 16.000. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ini akibat dari bansos, cadangan berasnya dipakai oleh oleh presiden, dipakai untuk mendukung salah satu calon, katanya begitu ya, bagi-bagi bansos, akibatnya stok beras jadi kurang, harganya jadi naik ya, karena pemilu udah selesai, maka katanya sekarang akibatnya ya begini. Ya, sudah berbagai macam teori, sudah dibilang, sudah dibantah, ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan ada wapres mengatakan, ini seluruh dunia ya begini katanya. Oh ya, oke. Iseng-iseng aja, kita bisa lihat di Finviz, ya Anda bisa lihat di sini. Misalkan kita lihat di sini ada berbagai macam tipe komoditi berupa grain ya di sini yang termasuk dalam internasional punya. Di sini ada namanya rice ya, beras kasar rice. Dan kalau kita lihat ini grafiknya adalah daily, teman-teman. Ya, memang kalau dibandingkan dengan bulan Juli tentu saja harganya naik ya dari 15 menuju ke 18. Tetapi kenaikan ini eh bukan satu hal yang aneh ya, kecuali kalau naiknya seperti ini ya. Kalau di bulan Juni ini naiknya kencang sekali begini ya, ini mungkin ada sesuatu hal yang menggoncang seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat naiknya seperti ini, ya mungkin juga terjadi karena faktor inflasi dan segala macam, masih normal menurut saya kategori ini. Betul, harganya naik dibandingkan dengan apa dulu? Ya, kalau misalkan kamu bandingkan ini dengan tahun kemarin, ya sama-sama bulan Maret tahun kemarin, ya naiknya pun ya segini-gini aja nih. Kurang lebih Maret ya nih kemarin. Ya, sepanjang Maret April sekitar segini. Ya, kalau kamu bandingkan dengan awal tahun 2023 ya segini. Ya, jadi tidak mengatakan wah ini harganya naik melambung tinggi sekali. Seolah-olah seperti ini geraknya sama seperti S&P 500 ya, misalkan kalau kita ngomong S&P 500 ya, ini misalkan ini grafik S&P. Nah, kalau ini betul teman-teman, kalau ini memang naiknya kenceng ya. Bentar saya loading dulu. Nah, kalau ini benar. Ya, jadi misalkan kita ubah chart ini menjadi chart weekly misalkan ini, maka kita bisa melihat ini benar S&P sekarang memang naiknya kenceng banget. Ya, ini all time high ya, tertinggi sepanjang masa. Tinggi sekali ya. Kalau kita rubah jadi monthly, lebih lebih tahu lagi ya. Nih, perhatikan. Ya. Jadi, kalau grafik harga beras seperti ini naiknya, wah, betul memang apa dikatakan oleh pejabat negara itu ya, ini memang harganya naik. Tapi kalau beras tadi masih di dalam tahap yang normal. Jadi kita tidak melihat adanya, mari kita lihat lagi ya, adanya lonjakan yang sangat-sangat keras di beras. Mari kita lihat lagi tadi, kita masukkan ke dalam grain. Ya, ini adalah bursa dunia ya teman-teman. Nah, ini Anda lihat di sini. Yang grain, jagung turun ya. Nah, kita bisa melihat di soybean turun, kedelai turun, soybean meal turun sekarang sedang. Gandum juga sedang turun. Tapi kita tidak ngomong itu, kita ngomong beras ya. Betul, kalau kita lihat di sini beras dan kalau kita ganti ini sama-sama kita ganti jadi monthly, ya Anda lihat apakah ini sebuah kenaikan yang nggak wajar ya? Itu seperti 2006, 2008 ini naiknya nggak wajar nih. Ya, wah ini kencang sekali, boleh protes kalau begini. Tapi kalau kita lihat ini naiknya smooth banget loh, bener? Ya berarti kalau kita lihat, ya yes, betul faktor international price ada harga, ada pengaruh juga. Mungkin kurs nilai tukar juga pengaruh, tapi saya lihat sih normal-normal aja ya USD IDR. Nah berarti kalau begitu pengaruh yang paling besar kalau di Indonesia gejolak harganya tinggi, berarti adalah faktor internal, bukan faktor eksternal. Ya, jadi mungkin ada benarnya juga stok barang di Bulog sedang kosong karena dipakai. Ya entah untuk apa, untuk bagi-bagi bansos atau untuk apa ya kita nggak tahu. Ya ini tentu saja membuka keran ini harus impor. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme harga pasar itu bekerja.
Ya, kemarin ada beberapa komentar yang juga menanyakan ini tentang hukum supply and demand. Apa itu supply and demand? Ya, jadi kalau misalkan sekarang harga, ya kita ngomong segala macam harga ya, ini berlaku buat semua, bukan cuma di beras, bukan cuma di saham. Ini berlaku buat semuanya. Ini namanya hukum pasar. Ya, jadi begini, misalkan ada komoditas ya, dan kemudian komoditas itu misalkan harganya adalah 100 rupiah misalkan ya. Contoh aja. Nah, sekarang ini harga ini bisa naik ataupun bisa turun tergantung dari hukum permintaan dan penawaran. Oke, hukum supply and demand, permintaan. Jadi yang mau minta harga adalah yang dibawa. Jadi kalau misalkan ini adalah permintaan, alias kalau kita ngomong demand, ya demand. Dan kemudian yang di atas adalah penawaran atau supply. Jadi rumusnya cuma supply and demand. Oke, mudah ya. Nah, oke, gambaran sederhananya sebelum saya menuju ke sini, gambaran sederhananya ada seperti ini, oke. Jadi kalau misalkan sekarang saya ini punya beras, saya ini Bulog nih, kita ngomong cerita beras nih, saya ini Bulog, punya gudang beras, ini gudangnya beras. Kalau sekarang permintaan, misalkan, oke, sekarang harganya beras Rp 10.000 misalkan, ya, misalkan per kilonya, oke. Nah, beras itu kan harus ditanam, betul? Harus ada stok. Jadi beras itu tidak bisa ujuk-ujuk muncul. Ya, berbeda dengan saham. Kalau saham, kamu bisa menerbitkan kertas. Ya, uang bisa cetak uang. Tapi kalau beras, ada nggak di sini manusia yang bisa cetak beras? Nggak ada. Ya, namanya beras dapat dari mana? Dari padi. Lah padi itu harus ditanam. Ya, berupa tanaman, berupa hasil dari pertanian. Maka kita harus menanam. Ya, menanam. Jadi hasilnya ini nggak bisa ujuk-ujuk muncul, nggak bisa. Karena itu tergantung dari barang yang ada di gudang. Gudangnya namanya Bulog, Biro Pusat Logistik ya. Cukup nggak barangnya? Nah, jadi kalau misalkan sekarang, ya contoh misalkan sekarang, ini gudangnya Bulog ya. Misalkan sekarang, di gudang ada beras, misalkan 100 ton, ya misalkan contoh aja. Nah, kemudian permintaan masyarakat di sini, oke, tergantung ya. Ini namanya supply, betul kan? Ini kan supply, barangnya cukup nggak? Ya, ini ada namanya demand. Ini ada permintaan masyarakat kan? Bulog kan nggak mungkin makan beras 100 ton. Ya kan mau dibagi-bagi ke masyarakat. Ini adalah masyarakat yang demand. Oke? Nah, kebutuhan masyarakat kita jual di tengah-tengah nih sekarang. Kita semua deal. Harga 1 kilo adalah 10.000. Oke? Nah, kebutuhan masyarakat, kalau misalkan kita lihat kebutuhan masyarakat, misalkan pas benar juga 100 ton, ya 100 ton ketemu 100 ton, maka 10.000 ini akan menjadi harga yang fair, ketemu harga pasar. Ini disebut dengan harga market price, harga pasar. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada harga kalau, ya sekarang saya pakai warna lain ya. Ini kita lihat nih. Kalau ternyata sekarang masyarakat sudah diet, ya mungkin mereka mengetahui, wah, kalau banyak makan nasi, kadar gula di dalam darah akan naik. Ya, maka saya harus mengurangi nasi. Sekarang saya sudah mulai gaya hidup sehat. Makannya sudah gak makan nasi lagi. Sehingga saya tidak perlu beras yang begitu besar. Sehingga sekarang masyarakat cuma butuh 80 ton. Turun. Dari tadinya 100 ton, ya sekarang turun karena gaya hidup sehat. Karena alasan apapun lah. Pokoknya turun. Konsumsi atau permintaan dari masyarakat turun. Sementara suplainya Bulog tetap 100 ton. Sehingga kalau kita lihat sekarang, 100 ton lebih besar daripada 80 ton. Jadi supply sekarang kebanyakan. Lebih banyak dibandingkan dengan yang dikonsumsi. Oke? Lalu apa yang terjadi dengan harga? Yes, betul sekali. Harga akan turun dari 10.000 mungkin akan dijual dengan harga 8.500 mungkin. Kenapa harga turun? Supaya masyarakat kembali lagi mengkonsumsi 100 ton. Maka Bulog harus menurunkan harga. Kalau harga ini nggak turun, apa yang terjadi? Ya Bulog akan kebanyakan stok. Ya, orang Jawa bilangnya keleleken, ya, kebanyakan barang. Ingat beras bisa rusak.
maka dia harus konsumsi. Orang sudah mengurangi konsumsi, maka supaya dia bisa kembali lagi ke 100 ton konsumsinya, maka harga diturunkan dengan harapan siapa tahu dia kembali naik. Sekarang kita goda lagi dengan harga murah. Mungkin lu dulu harga beras 10.000, sekarang sudah 8.500. Siapa tahu lu tergoda lagi untuk makan beras, mengkonsumsi beras. Sehingga harapannya, kalau ini diturunkan 8.500, harapannya kembali konsumsi akan naik lagi menuju ke 100 ton. Ya harapannya, setelah ini muncul, maka harga kembali lagi ke 100 ton. Harapannya. Bagaimana Pak kalau ternyata harga sudah diturunkan, ternyata konsumsi nggak mencapai 100 ton? Ya, maka apa yang kita lakukan? Kita turunkan lagi harganya, benar? Kita turunkan lagi bisa jadi 7.500. Wah, sekarang lebih murah lagi. Supaya bisa mencapai 100 ton. Ya, siapa tahu ternyata 7.500 sudah murah nih. Maka sekarang kembali konsumsinya naik menjadi 100 ton. Karena harga barangnya sudah cukup murah. Supply and demand. Oke, ini kan kalau demand-nya berkurang. Perhatikan ya, kalau demand-nya berkurang, maka harga akan turun. Tulis dulu. Jadi kalau demand-nya kurang dibandingkan dengan supply, ya, dibandingkan dengan supply, kalau supply tetap sama, demand-nya berkurang. Ini kita ngomong supply-nya sama ya. Jadi supply tetap sama 100 ton. Tapi kalau demand-nya berkurang, maka harga akan turun. Supply banyak, demand berkurang. Ya, harga akan turun. Lesu lah, ya. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Kalau misalkan, bagaimana Pak? Sekarang ada case kedua. Case yang kedua adalah, sekarang barang tetap 100 ton. Ya, kita pakai warna merah ya. Barang tetap 100 ton, tapi sekarang demand-nya justru malah naik menjadi 150 ton. Ya, sekarang waduh, orang semua karena kebutuhan makin banyak, ya mungkin jumlah manusia makin besar, ya yang mau hidupin makin banyak dan segala macam alasan. Intinya adalah ya, supply tetap sama 100 ton, tetapi demand-nya naik. Ya, demand-nya naik dari 100 ton menuju ke 150 ton. Maka apa yang terjadi dengan harga? Yes, harga akan naik. Ya, harga akan jadi naik. Misalkan jadi 12.500 misalkan ya. Naik harganya. Supaya kembali menurunkan ini menjadi 100 ton. Karena kalau enggak kan nggak cukup. Benar? Nggak cukup. Ya, sekarang gudang saya cuma punya 100 ton, yang minta 150 ton. Semakin banyak yang mau minta, ya terpaksa saya naikin harga. Supaya tetap punya konsumsi yang sama 100 ton. Maka harga akan naik secara otomatis. Ya demikian juga loh, Pak, kalau sudah harga dinaikkan, tapi ternyata konsumsi tidak 100 ton, bagaimana? Ya saya naikkan lagi harganya jadi 15.000, terus saya naikkan semakin kamu mahal, supaya apa? Supaya orang kembali lagi konsumsinya bertemu dengan harga keseimbangan yang sama. Oke, sampai sini bisa diikutin ya. Jadi ini adalah harga keseimbangan awal, ya ketika permintaan berubah, maka kita harus menyesuaikan harga yang baru. Oke, paham ya? Itulah hukum pasar. Sehingga sekarang kalau kita tulis, bagaimana Pak kalau misalkan demand-nya bertambah? Seperti kasus yang merah tadi. Kalau demand-nya bertambah, maka price juga pasti akan bertambah. Oke, paham ya? Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Kalau kita kembalikan lagi ke dalam cerita yang tadi, harga berasnya naik, ya, kita bisa memperkirakan apa penyebabnya. Harga beras naik, ini adalah price, betul? Ya, ini adalah price. Jadi kalau kita melihat hukum supply and demand, ya, kita sudah mengetahui price-nya. Ya, price ini terjadi akibat adanya supply and demand. Gini kan? Supply, demand, maka muncullah namanya price. Benar? Ya, sekarang price-nya terjadi, price-nya naik. Nah, skenario-nya bagaimana supaya bisa membuat price-nya naik? Ini kan sudah kejadian. Betul? Ini sudah kejadian. Ini tidak bisa dibantah. Bagaimana penyebabnya di level sini, ini masih bisa dibantah. Ya, bisa diperdebatkan. Tapi ini fakta, betul? Ini kan faktanya. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya membuat harga naik, kira-kira penyebabnya apa? Ya, berbagai macam. Mari kita lihat. Mungkin supply-nya sama,
demand-nya naik setengah mati, betul? Oke, penyebab pertama. Penyebab kedua, ya, mungkin ya, supply-nya turun, betul? Demand-nya biasa aja. Oke, atau penyebab ketiga, kalau naiknya kencang sekali, ya, supply-nya turun, demand-nya juga ikut naik. Inilah skenario yang kurang lebih akan menjadi penyebab harganya naik. Ya, bisa jadi, ya, ada berbagai macam hal yang kombinasi yang lain. Tetapi yang paling mungkin terjadi adalah ini, atau ini. Ya, mari kita lihat sekarang. Kalau sekarang dibilang harga naik, mungkin supply-nya tetap sama. Ini yang dibilang pemerintah, oh enggak ada gangguan supply. Semuanya sudah dihitung kok. Ya semuanya sama, gudang-gudang sudah dicek. Oh berarti demand-nya naik luar biasa dong. Oke? Berarti mungkin di pasar ada apa. Nah kalau kita ngomong demand naik luar biasa, supaya demand bisa naik luar biasa, biasanya ada event. Ya atau ekonomi sedang maju pesat. Ya kalau ngomong ekonomi sedang maju pesat, kayaknya kok enggak ya. Ya kelihatannya kalaupun maju besar kan nggak mungkin demand langsung melesat keras kan nggak mungkin. Pasti kalaupun ekonomi majunya pasti pelan-pelan. Maka demand pun naiknya pun juga pelan-pelan. Ya, yang paling masuk akal adalah kalau ada event. Event apa ya? Tahun baru udah. Apalagi Natal sudah. Lebaran. Lebaran masih 2 bulan lagi. Ya kalaupun ada lebaran, setiap tahun kita mengalami lebaran kan nggak naik segitunya juga. Kenapa demand bisa begitu naik sehingga membuat price jadi luar biasa naik? Ada apa ya? Oh, atau mungkin gagal panen? Bisa jadi kan? Nah, ini suplainya turun. Suplai turun, ini bisa berbagai macam sebab. Bisa jadi ada lagi gagal panen kan? Ya, gagal panen yang sangat keras, misalkan Indonesia baru mengalami bencana alam yang sangat hebat sehingga mengganggu hasil pertanian gila-gilaan, atau Indonesia habis kena serangan hama atau penyakit tertentu sehingga mengganggu pertanian, bisa jadi. Ya Anda cari tahu apa betul ada seperti itu. Ya kalau itu tidak ada, ya berarti ada pengurangan di jalur yang lain. Ya inilah yang diduga menjadi penyebabnya. Kenapa harga beras naik? Ini kan kita jawabnya dengan menggunakan hukum supply and demand. Kita belajar sesuatu kan dari real case study tentang supply and demand. Nah, rumus supply and demand ini nanti akan terus kita pakai meskipun kita mungkin tidak berurusan langsung dengan harga beras. Dalam hal bisnis, dalam hal saham, ya menentukan harga saham sama juga. Harga saham juga sama. Harga saham ini berdasarkan supply and demand. Ya, nanti di next video kalau teman-teman suka materi seperti ini akan saya lanjutkan materi tentang supply and demand, bagaimana mekanisme pergerakan pasar di bursa saham. Kenapa kok harga bisa naik? Kenapa kok harga bisa turun? Semua itu diatur oleh supply and demand dengan rumus yang sama di bentuk permainan yang berbeda. Tapi kurang lebih logikanya tetap sama. Ya, coba diserap dulu pembelajaran ini, teman-teman. Ini ilmu yang sangat basic sekali. Tapi dengan ilmu yang basic ini, jadi kita bisa sedikit lebih tahu, ya sedikit lebih paham. Setiap kali ada harga naik ataupun harga turun, kita tahu pasti asalnya dari supply and demand. Kebanyakan seperti itu. Ya, kebetulan sekarang harga beras sedang naik, kita jadikan contoh. Ya, sehingga ketika mengatakan apapun yang dikatakan oleh pejabat pemerintah, kita mesti segera melihat. Misalkan dia mengatakan, enggak kok ini harga internasional. Ini harga internasional. Oke, kita bisa melihat. Harga internasional benar nggak naik? Oke, naiknya seberapa? Ada pengaruh kurs. Jadi kita bisa lihat kualitas. Ya, kualitasnya si pejabat negara ini bagaimana? Karena kalau rakyatnya buta finansial, ya cuma iya aja. Dibilang, ini karena A, karena B. Kita nggak punya sarana untuk melihat, nggak punya ilmu untuk mencerna, sehingga kita cuma yayo-yayo aja. Ya, nah itulah kan tugas dari tugas dari para pengajar ekonomi adalah membuat rakyatnya jadi tambah pinter, bukan malah makin dibodohin, gitu ya. Sehingga kita nih bisa punya pemikiran, oke kalau harga beras naik ini kenapa? Sehingga kalau pemerintah nggak bisa kerja atau salah manajemen, mereka nggak punya celah untuk menutupin itu dengan cara berteori ria.
yang mencari kambing hitam lain padahal dirinya yang tidak bisa bekerja, atau mungkin ada salah kebijakan yang menyebabkan harga beras jadi naik. Kenapa? Ini yang menanggung adalah rakyat, bukan mereka. Ya kalau mereka mah enak aja, pokoknya cari jabatan kan. Tapi rakyat selalu menjadi yang menanggung semuanya. Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu kita wajib mengkritisi semua kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, yang kurang tepat, wajib dan pemerintah harus mau dikritisi. Jangan bertingkah laku seperti raja, seperti dewa yang selalu benar. Ya, dikritisi nanti dibilang anti, dibilang benci. Ya, itu. Ya, kita harus mengkritisi agar ke depan kita bisa punya wakil-wakil rakyat yang berkompeten di bidangnya. Bukan cuma karena, oh, saya pro dengan Presiden A, maka kemudian saya dikasih jabatan menteri, padahal saya tidak ngerti apa-apa tentang bidang di dalam yang saya tangani itu. Bahaya. Bagaimana negara kita bisa maju? Ya akibatnya ketika terjadi gangguan seperti ini, ya sudah. Yang penting ngegas, pakai booster, ya rakyat toh ya juga nggak ngerti. Gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang educated dalam hal dunia finansial, karena hidup kita tidak akan bisa lepas dari hal finansial. Oke? Coba komentar teman-teman bagaimana pendapatnya tentang video ini. Silahkan ditonton ulang, dilihat lagi. Dan kita bisa diskusikan di kolom komentar. Kalau suka video ini, kasih tahu saya. Let me know agar saya bisa buat video saya selanjutnya. Oke, next. Nanti kita akan buat bagaimana menerapkan supply and demand ini pada dunia saham. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.